soal gelombang mekanik tentang kecepatan transversal. Nah, soal ini saya ambil dari Serway dan Jewett bukunya. Untuk soalnya sendiri kita baca dulu. Sebuah gelombang sinusoidal transversal pada seutas tali memiliki periode 25 milisecond dan merambat ke arah sumbu X negatif dengan kelajuan 30 meter per second. Pada saat T sama dengan 0 atau pada saat waktu T sama dengan 0 dan ke posisi X sama dengan 0, gelombang memiliki posisi transversal 2 cm dan sedang bergerak ke bawah dengan kelajuan 2 meter per second. Untuk soal bagian A, kita ditanyakan berapa amplitudo dari gelombang tersebut. Gitu. Oke, untuk menjawab soal nomor A ini, kita perlu tahu dulu konsep dari gelombang mekanik. Gitu. Kita pertama punya persamaan umum simpangan. Simpangan pada gelombang itu berbentuk seperti ini. Nah, dengan kalau misalnya gelombangnya merambat ke arah sumbu X negatif, tanda yang digunakan di sini ada tanda plus. Itu oke. Nah, berarti untuk gelombang pada soal ini kita menggunakan konversi tanda plus dan amplitudonya dicari. Bilangan gelombang sendiri atau K itu rumusnya adalah 2pi per lambda. Itu. Jadi, dan omega atau frekuensi angular itu rumusnya adalah 2pi dikali F atau 2pi per T. F itu adalah frekuensi dan T adalah periode. Gitu. Ini rumus yang sudah sering kalian kenal. Nah, untuk menjawab soal ini kita coba dulu rekonstruksi persamaan umum simpangan yang kita punya dari informasi yang ada di soal. Gitu. Di soal katanya seutas talinya memiliki periode 25 milisecond gitu dan cepat rambatnya itu 30 meter per second. Gitu. Nah, jadi karena omega sendiri adalah omega sama dengan 2pi per T, itu kita bisa tuliskan untuk soal ini, T-nya itu 25 milisecond, ini kalian harus ubah dulu ke satuan internasional, nanti kalian dapatkan kalau omega atau kecepatan frekuensi angularnya itu adalah 80 pi radian per second. Gitu. Nah, untuk kecepatan atau bilangan gelombang sendiri, kita punya hubungan V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensinya. Gitu. Jadi kita bisa tuliskan kalau misalnya lambdanya sendiri itu bakalan sama dengan V per F atau laju rambat dibagi dengan frekuensinya. Jadi kita substitusikan ke persamaan ini, lambdanya kita dapatkan kalau K itu juga bisa setara dengan F 2πf per V. Dan 2πf ini adalah omega. Jadi K itu bisa dituliskan kalau dia rumusnya adalah omega per V. Nah, ini juga rumus bilangan gelombang yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk soal ini untuk mempermudah. Jadi kita bisa mendapatkan kalau bilangan gelombangnya itu adalah omega per V dan omeganya sendiri adalah 80 pi radian per second dan V-nya itu adalah 30 meter per second. Kami bisa dapatkan kalau misalnya K-nya itu adalah 8 per 3 pi radian per meter. Nah, ini kalian bisa ubah radian meter per meternya ini, atau radiannya itu harus diubah ke meter. Nanti kalian dapatkan kalau satuannya dalam satuan internasional. Seperti bilangan gelombang sendiri kan satuannya itu adalah meter pangkat min 1. Gitu. Oke, tapi itu bukan yang ingin kita tunjukkan di sini. Kita ingin tunjukkan untuk mencari gelombangnya. Jadi untuk sekarang kita biarkan saja satuan itu dalam radian per meter. Nah, jadi untuk persamaan umum gelombangnya kita dapatkan yaitu A kali sin
K-nya 8/3 pi radian per meter plus omeganya itu adalah 80 pi T. 80 pi dikali T. Oh ya, sama satu lagi, saya tadi lupa tuliskan, kalau misalnya gelombang itu untuk lengkapnya sebenarnya dia ada fase awalnya. Jadi karena kita belum diketahui fase awalnya, kita tuliskan dulu aja kalau misalnya fase awalnya itu V. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya yang ditanyakan pada poin B. Gitu. Nah, ini kita punya persamaan gelombang sementaranya. Masih banyak variabel yang belum diketahui, ada A dan V. Dan ini juga sebenarnya yang ditanyakan pada soal. Gitu. Jadi untuk bagian A, kita harus meninjau syarat yang diberikan pada soal. Gitu. Apa sih syarat yang diberikan pada soal? Di soal kita diberitahukan kalau pada saat waktu T sama dengan 0 dan posisi X sama dengan 0, gelombang memiliki posisi transversal 2 cm dan sedang bergerak ke bawah dengan kelajuan 2 meter per second. Gitu. Nah, syarat-syarat awal ini atau syarat batas ini juga yang kita dapatkan untuk mencari nilai amplitudo dan fase awalnya. Kalau kalian lihat sendiri pada persamaan gelombangnya, kita mempunyai variabel yang diketahui itu A sama V. Gitu, dua variabel yang tidak diketahui, dan kita berdua punya dua informasi, atau nanti kita bisa tuliskan dalam dua persamaan. Nah, karena kita punya dua persamaan dan dua variabel yang kita ketahui, kita bisa menyelesaikan persamaannya dari teknik yang banyak bisa kita gunakan, nah itu substitusi variabel atau apapun itu. Oke, sekarang kita tuliskan dulu untuk syarat yang pertama, yaitu kondisi awal pada saat X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, itu gelombang memiliki simpangan 2 cm. Gitu. Jadi kita tuliskan di sini A dikali sin. Oh, ini ada X, sorry. A sin 8/3 pi radian per meter dikali X-nya 0 plus 80 pi T. T-nya juga 0 plus pi. Atau dalam kata lain, ini sama dengan A dikali sin pi sama dengan 2 cm, 0,02 meter. Gitu. Oke, ini persamaan satu. Kita sudah punya satu persamaan. Nah, kita masukkan syarat yang kedua. Yaitu katanya kalau kecepatan yang kita punyanya itu sama dengan 30 meter per second. 2 meter per second bergerak ke bawah. Gitu. Nah, kecepatan sendiri kita dapatkan dari turunan pertama, karena di sini kecepatan transversal. Kita punya turunan pertamanya, dx, t per dt. Itu sama dengan sin-nya karena diturunkan hanya terhadap waktu, jadi A dikali omega dikali cos 8/3 pi radian per meter kali X plus 80 pi. Atau omeganya langsung kita ganti aja dengan 80 pi ya. 80 pi T plus V. Gitu. Nah, karena yang kita punya itu syarat awal dengan X dan T-nya sama dengan 0, ini bisa kita ganti semuanya dengan 0, X dan T-nya. Tuh, jadi cos ini 0, jadi sisa V. Atau karena dia bergerak ke bawah ya, konversinya kan kalau bergerak ke atas itu plus, kalau bergerak ke bawah itu negatif. Gitu. Jadi dia minus 2 meter per second. Gitu. Jadi kalau kita rapikan itu bentuknya akan seperti ini. 2. Nah, ini persamaan satu yang kita punya, dan ini persamaan 2. Dari kedua persamaan ini kita bisa dapatkan amplitudo dan juga fase gitu, karena tadi saya sudah bilang kita punya dua persamaan dan kita juga punya dua variabel yang tidak diketahui, itu A dan V. Sini A dan sini V. Dari dua variabel ini, karena kita punya dua persamaan, kita bisa menyelesaikan persamaan linear dua variabel linear. Nah, untuk memudahkan, kita akan menggunakan trik trigonometri dalam menyelesaikan persamaan ini, karena kita punya bentuk sin V dan kita juga punya bentuk cos V gitu. Jadi untuk menghilangkannya kita butuh identitas trigonometri gitu.
Jadi pertama yang harus kita ubah itu di sini kan sin V bisa kita nyatakan sebagai 0,02 dibagi A. Dan cos V itu bisa dinyatakan sebagai minus 2 per A kali 80 pi. Nah, ini sin V-nya, dan ini cos V-nya. Gitu. Kita tahu kalau identitas trigonometri itu memenuhi hubungan sin kuadrat V plus cos kuadrat V itu sama dengan 1. Ini pentingnya. Identitas trigonometri dan kita punya bentuk sin V dan bentuk cos V. Kenapa sih kita menggunakan ini? Karena kita lihat, kalau misalnya kita kuadratkan, nanti V-nya itu bisa hilang. Karena sin kuadrat V tambah cos kuadrat V itu hasilnya 1. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kuadratkan, sin kuadrat V plus cos kuadrat V, dua-duanya kita kuadratkan, jadi 0,02 per A. Dikuadratkan, ditambah minus 2 per A kali 80 pi, dikuadratkan, ini hasilnya bakalan 1. Nah, ini yang akan membantu kita untuk mencari nilai A-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian lanjutkan matematika, kalian akan mendapatkan persamaan A kuadrat sama dengan 0,0004 plus 4 per 80 pi. Nah, dari sini ya kita tinggal tukarkan kedua ruas, kita dapatkan A-nya itu sekitaran 0,0215 meter. Oke, jadi untuk soal nomor A kita sudah jawab gitu. Nah, tadi juga aku bilang kalau misalnya kita sudah dapatkan, kita punya dua persamaan linear, kita bisa dapatkan A-nya dan V-nya gitu. Sekarang kita sudah dapatkan A-nya, kita bisa dapatkan V-nya juga. Sebenarnya untuk mendapatkan V-nya itu kalian bisa substitusi saja A-nya ini ke salah satu persamaan, nanti kalian dapatkan V dari sin V atau cos V-nya menggunakan arcus sin atau arcus cos. Tapi untuk sekarang aku bakalan gunakan, aku pengen membagi persamaan 1 dan persamaan 2 gitu. Kenapa aku pengen bagi? Karena nanti hasilnya bakalan jadi tangan sial. Kalau kalian memasukkan nilai A-nya ke sini, itu juga tidak masalah. Tapi aku nggak suka. Kenapa? Karena A yang kita punya di sini itu udah bentuk aproksimasi. Gitu. Jadi bukan nilai eksaknya. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita punya A kali sin V. Itu sama dengan 0,02. Terus persamaan 2 A kali omega atau omeganya sini kan 80 pi. Cos V sama dengan minus 2. Gitu. Nah, ini aku pengen bagi kedua persamaan ini. A-nya coret. Sin V bagi cos V itu jadi tangan V. Jadi tangan V ini ke sini, omeganya pindah ruas, itu jadi minus 0,04 dikali 80 pi. Gitu. Nah, minus 0,01 ya. Minus 0,02 dibagi minus 2 itu minus 0,01. Nanti kalian dapatkan kalau tangan V-nya itu bernilai minus 0,8 pi. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator atau apapun itu, kalian dapatkan kalau V-nya ini akan sama dengan tangan inverse minus 0,8 pi. Gitu. Nah, perlu diketahui di sini, nilai tangan V-nya ini bernilai minus. Gitu. Dan kita tahu kalau tangan yang bernilai minus itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Gitu. Nah, kalian harus berhati-hati untuk menggunakan kalkulator untuk apalagi untuk persamaan ini, karena biasanya untuk kalkulator kalian akan langsung mendapatkan nilai pada kuadran yang 4 gitu. Sedangkan jika kita lihat nilai sin V dan cos V-nya, itu cos-nya bernilai positif, cos-nya bernilai negatif dan sin-nya bernilai positif gitu. Kita tahu kalau sin bernilai positif dan cos bernilai negatif itu ada di kuadran 2. Jadi yang benar di sini adalah
tangannya berada atau V-nya berada pada kuadran 2 gitu. Jadi kalau kalian temukan V-nya itu nanti dalam kuadran 4, konversi dulu menggunakan konversi trigonometri biasa ke kuadran 2 gitu. Jadi kalau kalian gunakan kalkulator, kalian akan dapatkan pada kuadran 2 V-nya itu adalah 1,95 radian. Oke, ini untuk sudut fase awalnya. Tuh. Jadi untuk soal nomor A dan B-nya sudah kita jawab gitu. Nah, yang C ditanyakan yaitu kelajuan transversal maksimum gitu. Oke. Kita tahu kalau kelajuan transversal itu kan Y itu tadi sudah kita katakan kalau dia A dikali omega kali cos Kx plus omega T plus V. Kenapa aku nggak tulis K dan omeganya apa itu? Menyingkat waktu aja ya. Gitu. Nah, untuk mencari nilai maksimum itu formalnya kalian harus turunkan dan cari titik stasioner. Tapi karena bentuknya ini gampang, itu jadi kita tahu kalau misalnya A kali omega kali cos bla bla bla, itu dia akan maksimum saat nilai cosnya ini 1. Gitu. Karena cos itu kan nilainya rentangnya min 1 sampai 1. Jadi kapan dia maksimum? Kita tahu kalau nilai cos akan maksimum saat nilai cos omeganya sama dengan 1 gitu. Jadi kita bisa langsung ganti kalau cos bla bla blanya itu sama dengan 1 gitu. Jadi VY maksimum itu bisa kita dapatkan kalau rumusnya adalah A kali omega gitu. Nah, A-nya itu tadi sudah kita dapatkan sekitar 0,0215 dan omeganya itu 80 pi. Itu. Nanti kalian dapatkan Pi max-nya itu ada di sekitaran 5,40 meter per second. Nah, ini untuk kecepatan maksimumnya gitu. Nah, untuk bagian D juga sebenarnya kita hanya melengkapi persamaan gelombangnya. Tadi kita sudah tuliskan persamaan gelombang yang belum lengkapnya karena ada 2 variabel yang diketahui. Sekarang kita udah punya 2 variabel tersebut gitu. Kan persamaan gelombangnya Yx, T sama dengan A dikali sin Kx plus omega T plus V. Tadi kita nggak tahu A dan V-nya berapa, sekarang kita sudah tahu. Jadi kita bisa tuliskan Yx, T sama dengan A-nya itu 0,0215 kali sin K-nya itu 8 pi per 3 radian per meter. X plus omeganya 80 pi kali T plus Pi-nya itu 1,96. Nah, ini persamaan gelombang yang lengkapnya. Oke. Sekarang kita sudah menyelesaikan semua persoalan dari nomor A sampai D. Terima kasih sudah menonton videonya. Kembali lagi pada pembahasan video yang lainnya.